ya. Wa yajibu ayat dan bil ahjari faqat atau bila udri. Ulangan ya, biar nyambung. Boleh seseorang cebok cuma pakai batu walau bila udri, walaupun tidak ada udur. Sakit enggak, airnya ada, bukan di atas gunung ya. Atau misalnya wa incana ala torfil bahri, walaupun ada di ujung lautan, maksudnya di pantai. Air kan banyak, tidak cebok pakai batu boleh? Boleh, hukumnya sah-sah aja walau di laut begini. Wal ittisaru alal ma'i afdalu minal ittisari alal hajar. Makanya meringkas cebok pakai air itu afdalu, lebih utama alal hajari daripada pakai batu ya. Jadi yang paling afdal kan digabungin batu dulu baru air. Tapi kalau boleh milih mana yang lebih afdal, air aja dibanding pakai batu. Wal jam'u bainahuma afdalu tuh. Kalau digabungin lebih utama ya. Jadi hilang dulu apa airnya najisnya, kita nggak pegang dulu. Kan kalau pakai batu kita nggak pegang najis, jangan pakai air kan, tembok tuh. Kalau pakai batu kan kita nggak pegang najis lagi, nggak bagus. Kurang begitu pegang najis tuh. Kalau tadi batu itu namanya tabomu, mainin kotoran, itu haram ya. Kalau di sana jangan langsung sentuhan bila daruratan, darurat ya. Kenapa kita berani? Karena ada air. Kan bagus pakai batu ya. Wa yajibu tanziful mahal min ainin najis wa asariha ini. Jadi kalau cebok pakai air wajib hilang airnya, najisnya, bendanya. Jangan ada sisanya, jangan ada bekasnya sama sekali, harus hilang, harus bersih total ya. Kayak orang kurus siapa ini pakai sunrise celik, balik lagi keset lagi, kulitnya keset lagi, nggak bau, nggak bersih total ya. Wa istanja bil hajari, kalau ada orang cebok pakai batu ya maka dimaafkan anil asari dari bekas alkoholi yang sedikit. Yang namanya pakai batu gak mungkin sama kayak pakai air, walaupun digosok berapa kali tetap ada bekas kuningnya. Kalau yang keluar tuh kuning, kalau hitam ya ada bekas tergantung yang keluar. Yang kaget habis makan buah naga keluar merah. Ditarik jadi begitu kan? Buah darah, tahunya makan buah naga. Mana yang merah ya? Disangka waktu pendarahan itu. Makan buah naga. Ambil asari al-qalil. Kalau pakai batu dimaksud, cuma nanti kalau pembahasan luasnya, kalau ada orang cebok pakai batu sama cebok pakai air berjamaah, nah ini yang jadi imam jangan yang pakai batu ya, yang pakai air ya. Kalau misalnya mau makmum ya basah, cuma pasti ada bekas najisnya ya. Jadi kalau digabungin maka itu paling afdol. Kemarin kan ada rijalun, orang-orang laki-laki yang dicintai oleh Allah, sampai turun ayatnya gara-gara dia mau cebok 2 kali. Yang pertama pakai batu, yang kedua pakai air. Cuma saya bilang sekarang mau gak susah, batu juga perlu beli material terbahan, di split satu kan gak enak, kayak mau mecor ya. Kalau sekarang, kalau di kampung masih gitu, buang air misalnya kan di pinggir kali ya, itu masih bisa. Batunya mau praktek itu kalau apa ya, itu ngamalin sunnah
kata Imam Nawawi, kalau kita ngaji minimal 1 kali pernah ngamalin. Ya, belajar nih sholat sunat tasbih. Kali pernah seumur hidup. Itu namanya udah ambil orang yang pernah ngamalin. Belajar sunat dengan kemis minimal sekali. Ayamil bin seumur hidup sekali. Berarti udah pernah ngamalin enggak? Udah dihitung sama Allah. Yuktab ditulis minal amilina ini orang-orang yang ngamalin ilmu. Kalau sama sekali itu yang tanyain. Cuma lu nggak manfaat. Kecuali yang berat-berat tuh ya, maksudnya kayak apa namanya ayamum, nah, itu mah jangan ya. Walaupun pernah ngaji ya jangan sampai. Kalau penyajian itu lagi sakit. Yang begitu mah ya. Itu tahu ilmu. Tapi kalau dulu ya, saya berangkat haji, umroh sekarang kan, sholatnya kan di pesawat tuh, kan susah ngantri, di pesawat habis air, kan? Biasanya suka kayak sholatnya dihormati waktu, kan kesempurna, kita diulang lagi tuh sholat, dihormati menghormat waktu, ya, tapi kodok lah. Wa ini tasoro alal hajar, kalau kita cebok pakai batu wajah basalah nasahati. Kalau pakai batu itu kudu wajib minimal 3 kali usap, ya. Jadi batunya nih 3, contoh ini anggap aja bokong ya. Nah, tulis tarik, misalnya dari kiri nih, muter. Kedua muter dari kanan ke kiri. Ada yang ketiga tumpuk. Nah, dari kiri ke kanan lah, kanan lagi. Ini contoh kan kemarin saya bilang kalau sekarang kan tisu. Nah, kalau tisu bikin kayak batu. Jangan cuma ambil sencur satu. Yang pegang tembus airnya nggak usah semua. Ambil wajah, buntel, bikin kayak batu. Ini masih baksonya. Boleh pakai lap, kita begitu lap. Yang saya bilang ya, udah bayangin aja. Karena kan urusan itu mall, saya bilang nggak ada air. Kalau ada air nembak berantakan. Pusing ya, pakai tisu basah. Akhirnya bawa botol aqua. Ya mewah-mewah itu. Tapi pakai botol aqua. Ya sama. Wa inna dhafra al-mahalu atau aqalla minha atau wa inna dhafra al-mahala aqallu minha. Apa namanya? Jadi yang 3 usapan tadi ya 3 kali gosok itu hukumnya wajib. Walaupun bisa bersih kurang dari 3. Misalnya sekali usap rapi udah bersih nih, tetap wajib di 3 karena perintah nabinya hadisnya harus 3. 2 udah bersih tapi saya tetap bersih 3. Jadi standarnya itu 3 kali usap kali gosok kalau pakai batu. Wa illam tunadiru as-salat wajib ayazida 'alaiha hatta yunadifahu. Ya. Kalau 3 kali gosok nggak bersih juga, wajib ditambahin bawa batunya yang banyak. Kalau perlu saya ember. Ya, saya juga nemu ya. Ada yang beli pakai batu. Bawa ember satu-satu ini habisin. Macam nariahan. Ada kan yang gitu. Kampung masih banyak tuh. Bawa itu. Ya, batunya batu yang suci kawan. Jangan mau campur saya kecil. Ya, batu yang bersih ya. Fa inna dhafahu bi witrin lam yazid 'alaihi syai'an wa inna dhafahu bi syar'in fa sunnatu lahu ayyazida wahidatan. Jadi tadi kalau 3 nggak bersih wajib nambahin.
Kalau emang bersihnya witrin pakai yang ganjil, 4 belum bersih. Ternyata bersihnya pakai yang nomor 5. Nah, udah kalau ditambahin lagi. Jadi sunnahnya itu harus ganjil 3, 5, 7, 9. Walaupun andai kan bersihnya pakai 6. Kalau 6 tambahin 1 biar ganjil. Itu hukumnya sunnah. Kalau nggak dikerjain, nggak apa-apa sih, cuma Nabi benci, makruh, dibenci. Jadi kalau pengen afdol 7, 9, 11 dan seterusnya, ya. Wa yaqumu maqaman hajar, menempati sama dengan batu, tidak di dalam masalah cebok, kullu jamidin, setiap yang keras, ya. Batu nggak ada nih, ada nggak yang keras selain batu, misalnya. Tapi dengan syarat tohirin, harus suci. Jangan tahu udah keras pakai cebok lagi, nah. Awas nih, ya. Besi, misalnya ada besi, keras kan, ya. Sudah begitu pas dipegang nggak halus nih, kasar, ya. Tahunya apa asahan batu? Gosokin lele. Ya, jadi kudu keras, suci, kasar, jangan yang halus. Kalau halus semuter-muter aja gitu, nah, beres-beres di kerjaan. Ya, jadi kudu kasar, ya. Hanya saya bilang kemarin, tisu aja macam-macam kan, tisu aja beda, tisu makan beda, tisu berak mohon maaf ya. Nanti itu kan tisu berak dipakai mah. Nanti tarik ke saya. Nah itu, nanti berasa kan kasarnya berasa. Pas makan kelele ya. Jadi saya bilang tadi kalau mau pakai tisu, jangan dorong. Kita kan senang main di tempat begitu. Kadang kita nggak niat, tapi yang muda-muda, dulu marah. Udah malas sebenarnya. Cuma nggak ada kamu aja. Yang bocil kamarnya nggak ikut tak bocil. Main ke playground. Aduh, ada banyak. Itu makanya guru pinter pin. Nah, saya bilang walaupun itu WC-nya mewah, kotor, standar, airnya susah ya. Berak ditembak tidak pun. Ya, nggak pakai shower yang kecil itu masih penting kalau ada shower yang dia. Ini mah nggak ada, main pencet. Waduh, kayak pemadam kebakaran. Tambah berantakan di bawah, waduh, bubar dah. Ya, dikira enak, pas masuk mewah. Dan udah sama aja kayak di gunung gue. Tempat pembersihan. Boknya susah. Jadi setiap yang keras, suci, kasar, yang telah ainan najasa, bisa nyambut, bisa ngilangin dan hilangnya najis. Di sini jangan kafir kotin kayak elap. Ya, aduh air nggak ada, adanya nih baju kotor. Misalnya dulu pakai el, ya kalau saya bilang kalau pernah sering main ke gunung air susah, nyari daun apa dulu daun kurus apa, nah awas jangan sendiri daun, bukannya bersih malah gatal-gatal mah. Kita kalau pernah ngalamin kampung-kampung dulu, apa namanya WC itu luas, hektar, 2 hektar, orang sawah orang, atau di bawah pohon dulu. Ya kalau ngalamin kampung-kampung ya belum zamannya ada pasir kiteng, ya ada lagi yang seru kan saya bilang di bawah apa namanya di atas itu kalau begitu plung langsung loncat gitu. Seru itu. Ya begitu gede kita yang makan kita yang berak. Itu ingat aja. Pas bergerak ini tanpa makan
ikannya enak. Ya, itulah Indonesia ya. Jadi simbiosis mutualisme. Ekosistemnya bagus itu ya. Saling menguntungkan itu. Sekarang wasyurutul istinja selanjutnya syarat-syarat cebok bil hajar pakai batu. Pertama Allah yang syifa enggak kering apa al-khorju najis yang keluarnya. Jadi kalau pakai batu buru-buru nggak boleh sampai kering ya. Udah kenceng mah repot. Digosok juga nempel aja tahu sendiri kotoran. Atau kalau kencing keburu kering ya udah berarti ini bisa tetap. Ya. Jadi kalau pengen pakai batu maka jangan sampai kering. Ya. Pak Indahma ta'ayyanal ma kalau udah kering ta'ayyana maka jadi wajib apa al-ma'u pakai air. Paham ya? Jadi kalau kering udah nggak bisa harus pakai air. Jangan merah dulu, mohon maaf baru dari batu. Nah, nyari batu dulu baru buang air. Ya jangan salah ya. Kalau nggak beda katanya. Bukan cuma pengalihan isu. Bertahan dengan batu buat apa? Itu main mau orang dulu, akhirnya mah ceplos. Masih kecil, pegang batu supaya nggak pusing sama pantat tuh. Kuat-kuatan itu ya. Kalau itu ikut acara mana juara lawan timnya sendiri. Jadi jangan sampai kering. Kalau kering wajib pakai air ya. Malam yakhruj syai'un ya'umul mahal. Yang kedua, jangan sampai keluar lagi. Ronde kedua. Jadi tuntasin satu gebluk langsung usap. Gebluk usap. Jangan ketimpa sama yang lain ya. Wa illa ma'al hajar ya. Kalau enggak kering, enggak keburu keluar yang lain, apa al-hajar maju. Walau kana al-khariju min ghairi jinsin awal, walaupun itu tadi yang keluar yang babak kedua bukan jenis yang pertama. Yang pertama Mas saya bilang keluar kotoran, mohon maaf ya bukan biar jelas ya. Tapi yang kedua kadamin, malah keluar darah. Koroja ba'dagain, habis buang air. Biasakan kalau orang tua dulu, ya sekarang banyak. Kalau punya panas dalam, saya bilang suka keluar darah lagi, ya. Kecuali yang makan buah naga tadi saya bilang, ya. Itu mah dari awal pedang. Wa'au baulin, ya. Atau habis buang air kecil, udah keluar keluar air madi ya, yang saya bilang madi yang kencing beda. Kencing biasanya ada kuning, kalau madi bening ya agak hilang lengket ya, biasanya lagi kuatnya sah. Wawadiin atau air wadi, kalau air wadi biasanya keluar sama kayak madi, cuma habis capek, kerja capek suka habis kencing keluar tuh cairan kencing lagi, itu lagi apa? Wadi madi najis, wadi najis. Kalau mani suci, saya dengar bang. Saya baru bucat bisa. Itu sarung mau dipakai sholat subuh, sah. Hanya Nabi belum pernah habis jima apa hadis ya. Masih ada bekas itu yang mani ya. Itu bukan jorok ya. Nabi sholat pakai itu. Ya. Cuman kalau ada teman apa itu? Apa itu? Ya. Ada yang Nabi itu contoh. Jadi boleh. Kalau kita mah ya nggak bisa cuci dulu ya. Kita jadi omongan. Itu nipak deh. Terus ngapain itu?
Jadi yang pertama nggak boleh kering. Yang kedua wa alla yantakila al khariju. Itu yang keluar jangan pindah-pindah. Ya, paham nggak yang keluar pindah-pindah? Jadi jangan ada goyangan kayak gempa. Ya, jadi urat-aret kemana-mana, harus stabil kalau keluar. Pakai stabilizer kalau perlu ya. Jangan goyang kok, goyang. Mohon maaf kalau kencing ajeb. Jangan, mana? Ya, atau orang buang air. Nah, nanti kotorannya kemana-mana. Jadi harus, mohon maaf jelas, harus. Jadi nggak boleh pindah-pindah itu kotoran. Belum satu tempat doang. Jangan dipakai mainan. Ya, ini mah di WC nyanyi. Laporan dan HP kan. Sampai nyemplung apa ya? Aduh, ibadah. Ya, anil mahalli alladzi istaqarra fihi ya. Tindak khuluji itu. Enggak boleh kering. Itu najis yang keluar. Yang kedua, jangan suka pindah-pindah. Lagi pindah kolak tak ayyana mak. Kalau pindah-pindah itu ya mana-mana berantakan. Akhirnya tak ayyana jadi tertentu, jadi wajib. Apa al-mau'ah air. Wa illam yujawizu shafaq wal hasyafah ya. Walaupun itu tadi yang pindah-pindah tadi enggak ngelewatin shafaq wal hasyafah. Kalau shafaq itu yang saya bilang kalau mohon maaf ya, kalau bokong itu yang diobrak. Bohong, berbahasa itu boleh. Nanti gini. Ya, apa bahasanya? Bohong apa? Ya. Itu kalau ayam lagi buang di nomor lihat ngok. Kalau khususnya ngomong diobras tahu lah tak. Berada dengan sofa. Yang diobrasnya bukan bokong luar, itu, ya. Walaupun bukan hanya kalau nyampe ke sofa dan kalau udah nyampe tempat aja, ya. Jangan di sini. Jangan, ya. Istiqomah, ya. Nanti sekarang kalau anak kecil kan, sini, ada itunya, lari ke sana. Ini mah ada itunya, lari. Baru berantakan semua sekolah ada. Jangan pindah deh, ya. Ya nau karena ada satu toroan al-ma'al ya itu kayak kalau pindah-pindah itu walaupun najisnya satu kayak banyak najisnya ketumpuk-tumpuk tadi ya. Kalau kalau ada orang berdiri wandomat jadi kumpul jadi ketemu aliyatahu bokong duanya ya. Wantakolat najasa, nah gara-gara berdiri yang tadinya kotor sebelah kanan lempit, jadi dua-duanya kiri kotor. Tak aja nama kayak dua itu pakai air. Jadi cuma satu kali pakai, satu kali keluar, jangan sampai banyak pindah tempatnya, pindah najisnya. Ya kalau pindah tempat ya tadi berdiri lutut, berdiri kiri berdiri kanan, rapat tidak. Jadi yang pertama jangan kering, jangan pindah-pindah. Yang kedua wa alla yujawiza, nggak boleh lewat apa al-baulu air kencing hasafatan zakar. Hasafannya lah zakar. Ini hasafah helmnya. Helm ya, hasafah itu helm yang kalau kita sudah tuh, guys dibuang kulitnya. Kuluk disebutnya akhlak dibuang. Nah, itu yang pas terbuka itu namanya hasyafah ya. Kalau di bab zina itu syarat orang zina itu kudu masuk hasyafahnya ya ditonton sama saksi. Jangan seorang nggak bisa 3 apa 4 bebas ya. Jadi kalau orang zina lo maksudnya kalau bener-bener
masuk baru bisa dibikin zina. Jangan itu semua zina, itu bisa kena hukum dibalik kita bukannya dia yang kemudian itu ya. Maka sekarang beda, malah video kan. Itu berapa mata yang lihat? Udah. Ya, jadi kalau zina itu bukan masuk semua, mencelup helmnya aja udah zina. Kalau separuh nggak itu doang. Ya, jadi syarat ini saya ngomong hukum ya biar jelas. Ya, asyafa. Nah, kalau yang buntung bagaimana? Adakah ada kecelakaan yang hilang tentunya? Mana ada yang diri yang besar sama lakinya? Kalau lagi kok, waduh terlaluan. Aset satu-satunya dari mana? Mana nggak ada orang sendiri? Kalau bisa ketemu atau ya dari potongannya itu, kira-kira siapa berapa sen gini? 2 senti, 1 senti. Paham ya? Jadi kalau kencing itu air kencing nggak boleh lewat dari hasyafa, ya. Kalau lewat dari hasyafa batang sini, nah itu nggak bisa, kudu pakai air, ya. Kayak kalau saya bilang pantengin, itu ada yang proses belajar, Walalunga mana tadi? Alunga itu sofhatal aliyataini. Kalau gaib, ya ini bahasa Arab. Kalau baul kencing, ya. Kalau gaib buang air besar, ya. Kalau buang air besar nggak boleh lihat sofhatal aliyataini saya bilang tadi. Mau berasa gitu. Jangan mohon maaf, jangan sampai kena ke bokong sini. Itu nggak bisa. Jadi masih di area. Nah, area bol. Apa sehabisnya? Dan sehabisnya bahasa Indonesia anus. Ya Allah ya Rabbal ya. Anus, area pasti anus. Nah, ya. Sofhatal aliyah. Wal hasyafa yang namanya hasyafa ya. Ma fawqal khitan. Sesuatu yang di atas khitan, maksudnya yang dibuang ketika khitan. Nah, kalau nggak mau dihitan, itu setiap kencing diselehin, cuci gosok. Ya ribet kan itu, ini potong aja. Nanti kita kalau jimatnya enak, lepuk, ya. Beda sama yang kayak kita jelasin. Kalau yang sudah sunat sama yang belum itu lebih lazat yang sudah. Hanya kalau ada kok, sunat belum. Incinya yang kurang. Inci biar lebih enak. Potong aja. Dan itu semua kebersihan, ya. Ya sekarang kan banyak walaupun non muslim pada sunat, ya. Kalau dulu kan tuh sering masih bayi karena kebanyakan pakai bedak, orang dulu kan main awulin aja itu bedak masuk, begitu kencing melendung, mampet, ya. Akhirnya kata dokter udah tahan aja. Hanya kalau yang bagus itu kalau punya bayi 7 hari, hanya orang-orang itu dalam 7 bukan minggu SMP hari. Kalau kalau di Jawa tuh sering SM, kalau buat itu jangan, cuma 7 tahun udah diperintah kok. Nah sebelum 7 kita, yang dosa siapa coba? Bapaknya, mamanya, anaknya nggak tahu apa-apa. Hanya kalau udah laki-laki, kalau bisa 7 hari, cuman kita kan nggak tega, nggak tega. Itu orang-orang tega-tega, wah bagus semua. Iya, justru malah kata dokter kalau masih kecil itu sakitnya nggak berasa, ya. Kalau masih kan ya kudu pakai ilmu, bukan pakai akal-akal. Ya kalau udah punya duit, ya diangkutin, dikasih nama,
sampai di khitan. Ya, kalau perempuan tidak ada yang di khitan kan sedikit doang ya. Wasofha, kalau yang namanya sofha ma yastatiru, sesuatu yang jadi tertutup bintibakil aliyata ini gara-gara nutupnya dua bokong. Tadi saya bilang anus, mohon maaf kalau lagi nyedek kan kebuka ya, tapi begitu berdiri tertutup ya. Makanya yang kan kita udah bahas yang ngebatalin wudu. Kalau ini kenapa batal? Sebab saraf yang menutup bokong terbuka. Ya, kalau nggak percaya, lihat orang yang menikah, perutnya dipilih doang, bisa langsung keluar. Ya, bab, makanya tadi dikasih batu, konsentrasi. Ya, itu namanya wika usahi, kalau kita wika usahi, pengikat. Ya, kalau sadar kan itu. Tapi lagi itu kalau punya apa itu ya karena sarafnya terbuka ya. Jadi yang namanya sofha itu anus ya, yang terbuka tertutup kalau lagi duduk dua bokongnya indal qiyami ketika dia berdiri ya. Apalagi ini jadi patokan buat kita, nanti buat anak-anak kita, buat istri kita, supaya ibadahnya beres. Jangan ngomong sholat dulu, cebok dulu beresin. Ini mah aku nanti belum tuntas, seret lagi dah. Kalau udah keluar lagi ya udah nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya, karena dia sekarang udah apa ya, nyempelin namanya begitu. Abang ngaji nyempelin ini, dia nggak penting semua udah. Saya lihat anak sekolah orang disuruh ngapain, nggak mau. Ditanya apa hukumnya, nggak mau, nggak tahu, nggak kayak orang dulu. Ya, dulu mah ditampol hukumnya dia, sekarang mah lapor polisi. Ya, padahal yang bandung anaknya, saya bilang. Ya, bapaknya juga malah ngelaporin. Kalau bapaknya kita tahu kenapa dipukul, nggak mungkin bulu-bulu kalau nggak punya salah. Ya, pasti itu. Ya. Kalau mau pendidikan bagusan dulu. Dan saya jujur aja terus terang, sampai kan sekarang belum ada yang SMP apa SMA baca aja nggak becus. Baca, berarti cuma dinaikin kelas doang. Kalau abang nggak dinaikin dilarang, disuruh apa lagi? Ya, pendidikannya kacau. Yang tidak bukan bisa berarti karena cuma formalitas naik kelas. Tapi pendidikannya orang dulu kualitasnya ada ya, masalah ini ditanya fardu ain apa fardu kifayah itu bingung. Nah, sekarang yang ada udah pasti dia tanah ujian. Fardu ain apa? Fardu kifayah cuma ngomong tiap bulan nanti 500.000 papamannya. Kan itu berubah dari duit, motor dibeliin, bensin dikasih, jajan dikasih, HP dikasih, lalu pada nama apa? Buat dulu kan? Ini cuma saya ngasih baca, kasih perumpamaan, apa itu nggak saya apa apa? Ya, itu yang kalau sudah para ulama membahas lagi apa namanya ya kita anak hati-hati anak, jangan sampai nggak paham agama. Kan yang bisa lain siapa? Orang tuanya sekarang mah walaupun dilepas ke tempat ngaji itu masih bisa bohong. Lebih cek lagi coba lu belajar apa? Sampai mana? Kontrol orang tua, jangan sampai kan begitu udah tua yang mandi dulu aja nggak bisa. Waduh, ya dosanya kemana-mana itu. Ya hati-hati ya, kalau orang lain cuma kita sendiri aja dulu. Diri kita, anak kita, supaya kita jangan kena siksa. Nah, sebab semuanya bakal dikasih. Ya, jangan duit dikejar, ya.
Ya ujungnya apa dikejar kalau nggak ada akhiratnya? Dibangke. Ya. Kata Sayyidina Ali, ad-dunya jifah, dunia mah bangke. Walaupun dia punya keturunan semuanya mewah, ujungnya bangke. Kalau dia iman, bangkainya nggak masalah. Ntar pulang apa? Kita juga bakal dibangkai. Tapi kalau bawa iman, bawa amal soleh, ya ada harganya. Kalau tujuan dunianya maka bangkai, makan. Jadi mohon maaf, beritain. Sampai ada ulama ngomong, kalau itu di otak cuma tujuannya dunia, berarti otaknya otak tak. Itu begitu. Ya kan? Buat apa hidup? Buat kerja buat apa? Itu buat apa? Makan buat apa? Itu bisa. Ujung-ujung kena tak? Ada keterangannya kata orang. Kalau tujuan hidupnya cuma dunia, itu bangke. Tapi kalau tujuan hidupnya ada kelompok, kita nafas juga dihitung sama Allah. Kita kan tiap buat ikrar kan? Inna sholati wal nusuki, itu kan gara-gara itu pintu surga kebuka. Mamahnya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun kita mabok dunia lagi sholat mah usah khusyuk, mau apa ngebersihin dosa. Ya ini kita tahu walaupun nggak semua dunia ya awal sholat supaya itu sholat ada nilainya. Jangan cuma sholat dari awal sampai akhir lupa. Bisa nggak? Bisa. Tidak. Kalau yang bisa lawan semua. Ya, bahwa itu lilin musolli. Yang sholat pasti kena neraka, aduh. Apalagi yang nggak sholat. Jangan dibalik, udah sholat di neraka. Itu berarti nggak sholat masuk surga dari mana itu? Kamu belak. Nah, awal maksudnya orang sekarang mau asal jeplak aja. Orang ini aja udah ruwet sekarang. Udah, maksud saya semua udah diatur sama Allah. Sampai ke ngejar perak semua udah diatur sama alam-alamnya kalau begini. Ada yang tergolongan budaya apa doanya ada semua. Ya. Yang terakhir wa alla yasila yasila baulul qurba illa mahalli jima'iha. Ini buat anak perempuan khusus. Jangan sampai itu air kencing anak perempuan kalau mau pakai batu sendoknya illa mahalli jima'iha, sampai tempat bolongan jimaknya. Maaf ini udah jelas ya. Saya bilang kalau fikih jangan jorok jelas. Ya kalau perempuan kan punya dua lubang. Ada lubang kencing, tawa masa ada lubang jima. Nah itu kalau kencing jangan sampai kena masuk ke lubang jima. Ya, itu orang perempuan itu. Ya, ini ngejulun pondok kan, ngejulun perawan sama. Kalau perawan masih kayak sepeda. Udah Coca-Cola. Aduh. Kata-kata itu bercanda dulu. Ya. Kalau masih perawan katanya bercanda ya santri saya. Kan kalau santri beneran tua-tua semua. Ya. Nah, sekarang masih berkeluar dulu mau waduh. Yang penting gampang ini kan ya. Kalau kencing masih kayak sprint, wah bagus nih. Belum buka sender, udah Coca-Cola ya. Makanya kalau perempuan itu perlu hati-hati banget kalau nggak pakai bang. Kalau udah buat yang udah kawin mesti paham lah. Ya maksud kemana? Ya supaya tahu ya. Ini biar makanya mohon maaf ya kalau lagi perempuan cebok itu kalau udah nikah dia itu udah dibuka makannya. Jadi kalau cebok itu kesiram itu tempat sih takut air kencing kena di situ. Paham ya? Kebersihan. Mohon maaf. Perempuan juga banyak yang kena penyakit kusta. Kadang-kadang bisa gara-gara ceboknya nggak bersih. Bisa nggak?
Ya bisa banget. Kenapa Nabi ngajarin bersih? Ya supaya sampai nih kalau mohon maaf kita jima selesai mau naik lagi ronde kedua, mau 10 ronde terserah. Bersihin dulu, wudhu lagi. Karena ada celebung aja, wudhu lagi. Ya, insya Allah kuat lagi. Kalau nggak banyak pikiran mah. Ya, ini diajarin sama Nabi bersih. Lah ya, pertama semua diajarin angkat cuci tangan. Ya, bukan pakai hand sanitizer, bukan air. Hah? Air. Ya, kan kata Habib kalau yang mulia dikasih komukan kayak kita tuh, pecel lele. Dia masih senang. Pengen yang pakai kayak gayung kalau nggak teko yang dikocor. Dia mah habis pegang ini juga kita mah. Waduh, selesai. Ingat lagi ceritanya. Begitu selesai drama ya, jadi dipegang langsung dioper. Keahlian bendahara. Diajak yang juga. Jadi ngapain yang mulia yang najis katanya. Dingin sana. Dingin bukan bau kacang bukan apa. Ya, kalau udah bisa gitu hebat. Yang itu malah bukannya jantungnya malah dipijat. Aduh, nggak tahu itu berat itu makanya ya. Itu mah begitu yang duit itu saya kata Abi lagi cuci tangan. Kata Abi kalau udah bosan mobil ini ke kepunannya, boleh mana bosan mobil ini? Udah apa yang bisa nanti bersih, kamu nggak tahu udah seperti ya mobil terkait. Kalau udah mikirin orang. Nabi ngomong ya itu dunia bakal datang kejar. Itu orang-orang yang di hatinya udah benci apa tidak. Kira-kira juga benci belum? Apa doyan dikirim? Ada tahu ini kapan? Ingat baca Malakim itu ya. Kenapa itu orang yang udah bersih suka masih ditempelin lalat? Saya lagi baca di Jeddah ya. Tetapi kalau udah mandi juga masih udah mandi, bos ini, bukan masih lalat aja juga kan? Nah, kata saya juga tidak di hatinya masih bukan lupa. Badannya bersih tapi hatinya, makanya dunia itu gak ada hatinya di hadapan miskin bangku. Ya, sempet itu lewat sampai bukan sampai sini cuma pola sebenarnya sampai ulumul akhirah. Kalau ibadah itu masih ngarang-ngarang surga. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa sih kalau ceritanya. Udah pertama masih ngarang surga surga. Kalau yang itu udah nggak mikir ya. Itu udah amalan ya, muamalahnya ya. Salat bukan karena takut neraka, bukan karena ibadah aja. Ya Allah juga kasih kita kayak hitung-hitungan kan? Pernah lagi tuh. Macam hari ini sekian oksigen, ya kayak begini. Sampai kata Allah begini kalau nggak mau capek bikin dunia ya. Allah nggak mewajibin sholat besok. Tidak. Enggak, kalau ketemu Mas Jumur nih ada dua sholat. Dan juga jangan suka bikin besok. Jangan. Paham ya? Allah itu nggak mewajibin ibadah besok. Tapi kalau kita suka mikirin rezeki, kalau nyampe. Kalau nggak mau capek hati, jangan suka mikirin 10 tahun yang akan datang. Besok aja belum cukup. Tadi juga belum ngomong. Jadi lagi, nggak bisa. Tapi itu kan benar. Kitanya aja yang kalah amanah. Kalau udah bahaya, 10 tahun yang akan datang. Jadi belum bicara tuh. Ini rumah jangan di sini nih. Harusnya ya.
kan? Itu yang ada tidur enak, AC-nya ada dingin, ada makan. Kenapa bikin yang tidur enggak? Nah, di situ aja udah ngoroknya kenceng kan? Jangan kita tekor lagi. Nah, jadi jangan sampai itu udah balik air kencing. Kotoran semuanya, ya. Tidur lahir. Nah, saya bilang, nah, kalau lagi kucing ngebersihin lahir. Dulu kita bersihin Pak. Tidak ditahir bersih, insya Allah takdir bersih. Ya, makanya para ulama kan biasanya ngomong ngaji mah kayak orang telah melapang, yang kita kepengen dari melapang, kan pengen dalam Allah kan, dan siapa? Tapi nggak bisa nyampe ke itu tadi kecuali kupas dulu, ngaji dulu, sholat dulu yang benar, baru tak hatinya bisa nemuin bagaimana itu kan? Paham? Jangan langsung tua udah. Itu aja udah. Allah aja. Ini saya maaf ini kejadian sekarang. Kalau di Uber tapi kencing kata Nabi masih dioles-oles itu yakin di mana? Ya bukan datang malaikat. Langsungnya ceklok. Tapi kan segede Abdul Qadir aja itu masih digoda ke setan, raja wali. Mana datangnya ana Rabbu, aku ini Tuhan kamu lagi bilang. Setelah si Abdul, kalau kita kuat dunia, tak ada datang aku Allah, ana Rabbu, abahtu muharraman. Aku berubah Quran, abahtu, aku mubahkan, aku bolehkan. Al-Muharramat yang diharami. Kata saya, belum ini. Kemarin mau main bintang, ini. Baik, ya. Mana orang banget. Harga 200 dapat. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Tapi gara-gara ngaji, paham. Gak ada itu ayat abahtul muharramat. Anjing Nabi juga enggak abahtul. Yang ada malah Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Ini malah abahtul muharramat. Juri itu bangsa. Irsyad jalain, ya. Begitu, mana? Aku ribu setan kebakar itu sebenarnya sehat. Tapi gara-gara ada ilmu itu saya bilang, makanya Nabi bilang ilmu nurun. Yang membedain mana benar mana salah ilmu, bukan turunan. Turunan dia itu turunan Nabi kalau salah masalah, nah ilmu. Justru kalau ada apa yang salah, tegur kakek ente nggak atau ada pusat apa ente nggak tegur, pegang, makanya syarat itu patokan. Dan ngomong Nabi Khadir itu udah menyampaikan kemana? Ya syariat ada, ya. Kalau udah makomnya itu terserah. Nabi Musa sama Nabi Khadir nyebrang, ya. Tapi makomnya masih. Kalau udah sampai makomnya, terserah saya bilang, ya. Kemarin aja. Kalau udah makom wali, terserah. Kalau belum makomnya jangan suka ikut-ikutan. Dia mati dulu dapat duit kita. Kalau sabar, gimana itu prosesnya? Jangan bersamaan, proses dulu. Yang ada dulu waduh, puluhan tahun tirakan. Kita tirakan 2 bulan banyak sama ya tempeleng. Orang udah S3 kita mulai campur. Campur. Kalau pengen banyak ikutin juga. Ntar ketemu tenang aja, sabar aja. Mau nyampe apa enggak? Ya. Itu kan ujungnya gimana nasi? Kalau nasi berbeda, kalau nggak nasi ya susah. Mau gimana juga? Kalau kata nggak nyampe ya. Ya berarti apa? Juga syukurin aja yang ada jalan ya. Nggak ada waktunya makan ketemu ya. Tapi jangan
diem aja. Jadi belum mampet di situ. Kan makan bubur aja. Iya ya. Yang terakhir, wahai baul Musa ila mahalli juga. Ya, kalau ada perempuan itu artinya jangan sampai ke tempat lubang jimatnya, ya. Jadi kalau laki-laki mah sekalian aja. Lubangnya 2, bubur itu dubur. Kalau perempuan 3, bubur, jimat, dubur. Kalau nggak jimat jangan dubur. Haram, ya. Gimana kerjaan, ya. Kalau buat kali-kali aja. Kalau berani mah, kalau mau mah, jangan main dubur, jangan. Malakun dilaknat. Ya. Yakinan kita bilang ya, harus yakin nggak sampai 2 air ya. Wa yushtaratu aidan alla yanqati'a balik. Disyaratkan lagi kata Syekh Nawawi jangan terputus-putus. Ini berat ini ya. Ini harus satu gemblunggan keluarnya. Wal farqu bainal inqal wa taqattu, perbedaan antara pindah sama putus-putus apa? Antirim tapi beda. Annar inqal kalau pindah-pindah yuk tabaru sini yang dihitung di situ al-istiqrar. Netep, jangan juga gerak ya, awalan qabla usulihi fil mahal. Jadi tunggu aja saya bilang. Tapi kalau putus-putus bagaimana? Wat asani bi ayyahuda wa yastaqira, itu kotoran keluar, kita tetap tempat gak pindahin, tapi sumayasilu keluar air ma'al intisol nyambung. Maaf ya, berarti kalau kita buang air kadang-kadang ada yang sekali nunggu tuh, itu nggak boleh. Berarti 1 kali langsung kita sih ntar ada keluar lagi. Dan saya bilang batunya persiapan yang Pak. Baru ini satu bulan bisa. Yang repot murah teman-teman. Ya, kalau ya apa namanya intiqal pindah tempat. Tapi prakteknya bisa mirip karena takut tuh putus. Kalau putus tadi kotorannya keluar terus buat takut tuh layu kabar di istiqrar. Sebaliknya kalau putus nggak dianggap al istiqrar, itu tetap gini, mohon maaf ya, kalau putus sama aja, jadi beda, mirip tapi beda ya. Bal yakhruju ibtida'an bila mawadhi biduni ittisal ya. Jadi keluar awalnya bila mawadhi ke banyak tempat biduni ittisal, tapi nggak nyambung. Tadi berhenti dulu ya, rehat, dan keluar lagi ya. Nanti kalau pakai baju itu perlu jeli ya. Dan ini mah ilmu, mudah-mudahan jangan sampai kejadian. Dan kalau ada airnya enak, dipraktekin dan bilang sunnah, dapat pahala. Kalau kayak ini udah sekungnya bener pakai air, jangan cuma asal olah jangan. Ya, kalau saya bilang yang kerja atau punya apa aja, kalau ini bawa sakit buat jangan kerja itu sholat. Kalau dia orang api hebat ya, tapi seapi-apinya yang saya tahu dengan cara saya susah. Paling pakai sana levis, ditarik berat, udah dah keluaran soal. Susah. Ya, semuanya buat kemaslahatan di ya.
kaki kiri baca tuh ya Allahumma inni a'udzubika minal rijsil najisi al-khabithil mukhbis asyaitanir. Yang terakhir belum baku dulu ada kan katanya. Kita orang sholat bila bagi sholat, ketika orang itu sampai bila bagi sholat ke pintu kamar mandi yang dulu Allahumma inni a'udzubika minal rijsil najisi, yang panjang yang sering kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ini yang mohon maaf ya, saya bilang kadang kita itu gengsi anak dikit, jangan. Alhamdulillah yang kemarin 10 orang berapa mobil bisa kejadian gara-gara kurang. Ya saya kita habis ini mah ya, saya itu nama Abi mau ngapa-ngapain ini sama Allah supaya jauh dari musibah. Ya, saya ngerasain bawa motor, bawa mobil, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah bocor. Kecuali motor saya dipakai orang. Nah, bocor. Ingat omongan saya ya berangkat, ya bismillah. Saya sama Bang Ahmad, selama Bang Ahmad nggak pernah. Cuma sekali kejadian sobek itu apa namanya gasper ya apa takbor acara kasih bayi apa mana ya pas sampai sono tahunya ada kamu tanggung ya atau begini kalau berangkat tapi ya oh ini nih mobil jalan berangkat apa ini udah biasanya ya dan saya bawa apa tenang-tenang aja itu pas udah sobek apa nih nah, ternyata di sononya bukan kita kata kualitas juga begitu sampai sore ini pak undang-undang yang undangnya ya itu difikuli halnya dalam setiap keadaan mau makan bismillah ya kayak kita banyak kursi masuk rumah jangan sama bini berantem mulu. Kemarin saya ngobrol ya udah tukang ngobatin orang tapi bininya nggak pernah diobat. Ini masuk ke rumah kayak mau musuh dikasih berkat juga udah makan aja orang ada mulutnya lupa sama langsung gitu kayak malu nanti ini banyak juga nggak senang itu makan nggak berasa terus sendiri kan kalau makan sudah begini ada kalau masuk rumah ini amanat Abi itu kan baca dulu baca salawat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ayat kursi biar jangan ada setan di rumah. Kami sering ngomong kalau setan baca ayat kursi kabur yang melamatinya diludahi malah ludah lagi. Jadi di rumah usir setan rezekinya lancar. Jangan di rumah jangan baikin hari. Rumah saya kompor saya. Baik jangan mati mah pulang ke sambung. Itu masuk udah mandi aja. Kamu kan keluar lagi. Cari lagi rumahnya. Jangan ya mau berangkat juga baca ya. Jadi jangan terus. Ya saya bilang saya ngomong begini pengalaman. Ya ada manusia egonya yang kuat. Begitu udah kejadian ya. Ya, mana? Kayak sombong, ingat sama Allah ya, Islam Allah ya, walaupun ada apa-apa di dalam dari semua orang sama yang itu. Maksudnya ingat sama Allah, kalau ingat sama Allah, ya ingat, kan begitu kan kurni, al-kurkum. Kalau kita selalu sampai ke jima-jima, Bismillah. Anak lawan dulu. Itu maksudnya begitu. Supaya urusan apapun diingat sama lo, bukan masalah hasilnya itu nomor berapa. Ngerasain lancar aja tuh, lancar. Apalagi hasilnya nomor itu mantap. Tapi lagi lancar aja. Nanti saya bilang kadang-kadang itu banyak tapi masalah nggak berhenti. Buat apa sama aja bisa jadi nggak berkah. Jadi makanya baca mau kawan lagi jangan sampai kekeles, ya kan?
aja. Meditasi, coba wallah alam bisawab. Hadis najis dari kotoran yang najis al-qabi dari mukhlis dan jijik. Ya, ada yang manain setan laki, setan perempuan. Kubus diwal khabah is. Ya, setan yang mana aja. Jangan suka nama setan. Asyaitanir rajim dari setan yang terkutuk. Berarti kalau ada nama setan ikut terkutuk. Ya, jangan. Minimal bismillah lah. Bismillah jangan dilupa. Supaya dipul malam jam daun diri jelahi busrok. Diri busrok. Pakai tangan kaki kiri. Jangan bareng loncat jatuh. Ya kaki kiri. Ya kalau Habib sering ngebahas ya. Berbeda dari segi medis. Kalau kaki kiri duluan, jadi tempat kamar mandi kan banyak kuman. Nah, itu pakai tangan kaki kiri, bukan kiri nangkal kuman. Kalau kaki kanan nggak bisa nangkal kuman. Ini saya suka contoh ya. Cebok kita megang kotoran tangan kiri sama tangan kanan aja, beda. Kalau tangan kiri cepat hilang baunya, kalau tangan kanan, ada ini. Udah disabunin juga. Ada rahasia Allah, cuma kita nggak tahu. Di semua ilmu Allah pasti ada hikmahnya. Cuma saya bilang tadi, manusia kita lewat, begitu kecil batu aja. Halo, prostat. Aduh, bangga. Yang ada kita yang kalau itu tadi pamer, batu. Jangan, ya. Jadi, ya. Cuma tidak kerja kalau keluar minal kola dari kamar mandi dia jauh hidupnya pakai kaki wa yaqulu alhamdulillah alladzi an'ama 'anni ma yubdini. Segala puji hanya milik Allah, an'ama yang telah menghilangkan anni dari saya ma sesuatu yubdini yang menyakitkan ke saya. Mungkin gak enak kalau ditahan, buang air jangan diomongin lagi ya. Wa amsaka alayya ma yanfa'uni, tetapkan bagi saya ma sesuatu yang fakti yang bermanfaat. Kalau ini ada vitaminnya, ada proteinnya, buat badan saya sehat, seger. Enak kan kalau badan seger? Kalau lainnya gimana? Lemes amat, sama dong. Jamur lemes aja, penyakitan taunya. Kan saya bilang ya, itu semua dari Allah. Hanya kalau para ulama, walaupun makannya nggak banyak, istirahatnya nggak banyak, tapi kelihatannya segera yang kata dijaga oleh ujungnya mah jangan lupa ingat sama Allah, ingat dulunya sama Allah, tapi akhirat juga Allah. Ingat diri senang nggak? Enggak, ingat diri senang nggak? Sama kan? Udah makan belum? Udah ngopi belum? Jangan lupa ya. Itu hanya udah seneng banget, jangan ada yang perhatiin. Ini ada tapi bodo amat, yang penting masuk. Aduh, ya, bikinnya itu diri. Ya, lain yang begitu ya. Pikir ya, berarti ngaji syariat jadi bukan saya bilang sama yang toriko itu ntar fase nomor 2. Kalau udah beres syariat dapet toriko, masih sini aja sampai Surabaya kita akan sampai Malang, ada toh. Waktu ngaji, waktu zikir, kalau di rumah kita dulu makan, masa nggak bermanfaat? Jangan salah makan. Ya. Babu duduk, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.